moments later. Hold up, Cause that bitch go puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Animasi Telutul Azizah dengan NIM 233141020, jurusan PGMI kelas 2A, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Mulai dari apa itu KPK sampai bagaimana cara mencari KPK. Langsung saja kita bahas. Jadi KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dalam aritmatika dan teori bilangan, KPK dari dua bilangan adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Dengan kata lain, bilangan terkecil ini merupakan bilangan prima. Selanjutnya yaitu cara mencari KPK. Ada beberapa cara dalam mencari KPK. Cara pertama yaitu menuliskan kelipatannya satu persatu. Contohnya, KPK dari 6 dan 8 adalah kita cari terlebih dahulu kelipatan 6. Ada 6, 12, 18, 24, 30, 34, 42, 48, 54, 60, 66, dan seterusnya. Yang kedua, cari kelipatan 8, yakni ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan seterusnya. Kita cari yang sama, jadi kelipatan dari 6 dan 8 yang sama, yaitu ada 24, 48, dan seterusnya. Karena kita mencari yang terkecil, maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Selanjutnya cara yang kedua, menggunakan faktorisasi prima. Contohnya, carilah faktorisasi prima dari angka 24. Kita cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka 24. Bilangan prima terkecil yang bisa membagi 24 adalah 2. Bagilah 24 dengan 2, didapatkan angka 12. Lalu, cari bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka 12, yaitu 2, lalu bagi 12 dengan 2 dan didapat 6. Begitu seterusnya, sampai angkanya tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima apapun. Nah, dari keterangan yang sebelumnya tadi dapat dijelaskan dengan pohon faktor sebagai berikut. Bisa dilihat ya semuanya. Nah, kemudian kumpulkan semua bilangan prima, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Bisa ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, apabila dicari KPK-nya, kalikan semua bilangan, lalu jika ada bilangan yang sama, cari yang pangkatnya lebih tinggi. Misalnya KPK 15 dan 18. Langsung saja kita cari, kelipatan 15 ini sama dengan 3 kali 5. Sedangkan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Karena ada 2 buah angka 3, cari yang pangkatnya lebih tinggi. Dalam hal ini adalah 3 pangkat 2. Maaf ya teman-teman, tulisannya itu salah. Jadi KPK dari 15 dan 18 ini adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 kali 9 kali 5 sama dengan 90. Cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Sebelumnya maaf, itu salah ketik teman-teman. Nah, contohnya KPK dari 12 dan 16. Kita gambar dulu tabel, kemudian tulis angka 12 dan 16. Terus kita bagi dengan bilangan prima sampai bilangan itu habis terbagi. Jadi kita temukan hasilnya, KPK dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 54. Kenapa hasilnya bisa 54? Maaf lagi teman-teman, itu salah ketik. Jadi jawabannya, karena kalau kita mencari KPK, semua angka pembagi harus ditulis, kecuali dalam FPB, hanya yang bisa membagi kedua angka tersebut. Selanjutnya cara yang kedua masih menggunakan tabel. Nah, cara yang kedua di sini
ada 3 angka. Kalau yang pertama tadi cuma 2 angka, kalau di sini itu 3 angka. Jadi KPK dari 15, 20, dan 30 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, di sini ada contoh lagi. Penyelesaiannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Boleh pakai pohon faktor, boleh pakai tabel, boleh menuliskan kelipatan satu persatu. Nah, dalam soal KPK juga terdapat soal cerita. Di sini juga ada ciri-ciri apakah soal cerita ini termasuk soal KPK. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, biasanya ditanya waktu. Yang kedua, kata kunci dalam soal ada kata setiap, berapa kali sekali, bersama lagi, dan bersama-sama. Contohnya yaitu Salsa kursus komputer setiap 3 hari, sedangkan Dudung kursus komputer setiap 5 hari. Jika keduanya kursus komputer pada hari Senin, maka pada hari apakah mereka akan kursus bersama lagi? Jadi, jawaban pertanyaan untuk nomor 1 yaitu diketahui Salsa kursus komputer tadi setiap 3 hari, Dudung kursus komputer setiap 5 hari, kursus bersama pada hari Senin. Yang ditanyakan yaitu kapan kursus bersama lagi. Nah, dijawab nih. Bilangan 3 dan 5 adalah bilangan prima. Jadi KPK 3 kali 5 sama dengan 15. KPK 3 dan 5 adalah 15. Jika kursus bersama pertama hari Senin, maka hari Senin ini dianggap hari ke-1. Ditambah 15 hari lagi, dan ketemunya yaitu di hari Selasa. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Nunung dan Sela bersepeda bersama menempuh jarak 25 km. Nunung beristirahat setiap menempuh jarak 60 km, sedangkan Sela beristirahat setiap menempuh jarak 4 km. Jika jalan yang dilalui sama, pada kilometer berapa Nunung dan Sela beristirahat pada tempat yang sama untuk pertama kalinya? Jawabannya yaitu dapat diselesaikan dengan mencari KPK dari 6 dan 4. 6 sama dengan 2 kali 3, 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi Nunung dan Sela akan beristirahat di tempat yang sama pada kilometer ke-12. Ada pertanyaan terakhir nih, coba teman-teman kerjain sendiri. Sama penyelesaiannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Bisa ditulis di kolom komentar loh.